了结了。冰苍耀星术，杀了你！一句保护就想敷衍我。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 161. Untuk di part sebelumnya, Kinan berhasil untuklah mencabut lengan kanan jiwa Dewa Perang, sedangkan di luar, aliansi yang telah dibentuk oleh Kinan akhirnya bentrok dengan Istana Gunung Wendau. Kalau begitu, langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Masih di dalam pertarungan yang begitu sengit, bahkan ya ada beberapa anomali yang terlihat tidaklah suka dengan peperangan ini. Bahkan juga ada yang ngelawak dalam pertarungan guys. Terlihat kalau Xian Miao Miao ternyata bisalah mengendalikan beberapa monster. Bisa dikatakan dia adalah rajanya di dalam peperangan ini. Alhasil ya, para monster di sana langsunglah dibabat habis oleh Xian Miao Miao. Lalu terlihatlah untuk Xiao Qingsui atau kakak seperguruan dari Kinan, dia bekerja sama dengan kedua murid dari Kinan. Dan mereka berhasil untuklah mengalahkan mayat dari Ouyang Jun. Setelah berhasil, mereka langsunglah mundur beberapa langkah. Alasannya, untuk 5 tetua agung berniat mengerahkan gabungan kekuatan. Dan untuk ketua Wentao yang melihatnya, serangan dari 5 orang yang bersatu tidaklah membuat dia ketakutan. Sehingga pedang yang begitu besar langsunglah menghantam pertahanannya. Tidak lama dari itu, keluarlah sinar terang menerang tampak dari belakang mereka. Yang ternyata itu adalah Kinan yang telah selesai dengan urusannya guys. Untuk pihak dari Istana Wentao, sungguhlah dibuat tercengang. Karena untuk Kinan, dia telah berada setengah langkah musuh. Atau setengah langkah dari Martial Venerable. Jauh lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri atau Martial Emperor ya. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa rana dia meningkat secepat ini. Lalu Kinan mengerahkan tebasannya, membuat mereka semua ketar-ketir. Sontak ya ketua Wentao meminta kepada utusan spiritual yang tak lain adalah tuanmu meminta untuklah panggil tuannya. Karena pedang pemutus langit sudahlah muncul. Mereka tidak akan mungkin bisa untuklah memenangkan peperangan ini jika tuan mereka tidaklah dipanggil. Sontak ya tuanmu begitu kesal karena mereka tidaklah bisa diandalkan. Sehingga ya dia pun memanggil tuannya. Dan semuanya pun bisa merasakan aura yang begitu sangatlah kuat. Untuk ketua Pavilion Uyuan, dia merasakan kalau aura ini adalah gerbang langit selatan yang telah kembali ke alam dewa perang. Dan secara tiba-tiba, energi spiritual keluar, membuat seluruh pasukan dari Istana Surgawi Selatan, terutama untuklah Gunung Wentao, mereka kembali untuklah bangkit. Yang awalannya monster ini terbelah menjadi 2, kini telah menjadi 1. Dan ketika Kinan mendapati kesempatan untuklah menghabisi nyawa dari tuanmu, tiba-tiba adanya sebuah mata di atas langit yang menghentikan pergerakan mereka. Lebih tepatnya sih penghentian waktu ya. Lalu datanglah tuan dari Istana Surgawi Selatan yang kita panggil saja sebagai leluhur selatan. Sebetulnya dia sudah menduga kalau Kinanlah yang akan mendapati pedang pemutus langit. Namun percuma saja, dia yang telah mendapati pedang tersebut tidak akanlah mungkin bisa untuk menghadapinya. Jadi ya, dia inginlah tahu bagaimana cara Kinan untuk menghabisi nyawanya. Meskipun dia juga tidak bisa untuklah menghancurkan pedang pemutus langit, tetapi dia bisa untuklah menghabisi Kinan. Lalu dia mengerahkan serangannya, sedangkan untuk Jiang Bilan yang kita tahu dia ini bisalah mengeluarkan jiwanya sendiri dan dia langsunglah menangkis serangan tersebut,
beserta dia juga memasuki tubuhnya Kinan. Di alam lautan kesadarannya, Jiang Bilan meminta kepada dia, dengarkanlah dengan seksama, sebab dirinya tidaklah memiliki waktu yang begitu banyak. Dia pun menceritakan, dulu ada yang namanya kaisar wanita yang telah jatuh alias Empress Feiyu. Nenek takdir telah menyembunyikan tubuhnya. Ditambah, dia juga telah memisahkan 3 jiwa yang disimpan dalam 3 barang. Cermin tembaga milik dari Shan Miao, benang merah yang diberikan oleh Tuan Putri Kerajaan kuno, dan yang terakhir adalah gelang emas. Jiang Bilan memintanya cepat kembalikan 3 jiwa kaisar wanita dan dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya lebih detail. Sebab dengan mengembalikan 3 jiwa yang terpisah, ini adalah satu-satunya kesempatan untuklah mengubah peluang dalam peperangan. Dan Empress Feiyu yang berada di sampingnya ini langsunglah angguk-angguk kepala. Dia akanlah mengulur waktu selagi Kinan mencoba untuklah mempersatukan 3 jiwa yang terpisah. Empress Feiyu yang keluar langsunglah menyapa si leluhur selatan ini dengan nama Nancheon. Ya, tetap saja kita panggil sebagai leluhur selatan lah. Dia tidak menyangka ternyata untuk Empress Feiyu masihlah hidup. Dan dia juga menyebut Empress Feiyu ini sebagai bidadari terbang. Waduh, emang sih. Lalu mereka berdua melontarkan tanda peringatan. Contohnya seperti Empress Feiyu, jika dia berada di sini, berarti hari ini adalah kematiannya. Tetapi balasan dari leluhur selatan, kalau dia benar-benar lupa, padahal dia telah dikalahkan 1 kali. Tidak mungkin dia memiliki peluang untuklah menang. Apakah dia lupa beberapa trik miliknya tidak akanlah bisa untuk menyentuh tubuhnya. Dan secara tiba-tiba, aura spiritual berwarna merah melesat begitu cepat dan menghantam tubuhnya. Sontak, leluhur selatan mendapati luka. Dan dia teringat tentang ramalan keluarga takdir, jika terkena serangan dari pedang pemutus langit, maka tidak bisalah disembuhkan. Dan dia mencoba menghasut Kinan. Apakah dia benar-benar berniat untuklah melihat dunia luar? Seharusnya dia tetaplah berada di sangkar seperti burung, maka dia akanlah tetap aman dan tidak akanlah mendapati masalah apapun. Sang leluhur selatan juga memberitahu kenyataan yang pahit kalau dunia luar begitu sangatlah berbahaya. Alasan dia berada di sini untuklah melindungi mereka dari dunia luar. Kinan membalas, itu semua adalah omong kosong. Padahal nyatanya dia telah merampas semua orang dari benua Changlan, yang membuat seluruh praktisi dari benua Changlan tidaklah bisa menjadi lebih kuat. Sebab ya, jika mereka menjadi kuat, pasti sama leluhur selatan dipanggil dan ujung-ujungnya akanlah diakhiri. Jadi, Kinan berada di sini untuklah mengakhiri hidupnya, agarlah tidak ada yang berani menjadi leluhur selatan selanjutnya. Pada intinya ya, si leluhur satu ini adalah penghambat bagi praktisi jenius yang akanlah menjadi seorang dewa, guys. Dan di benua Changlan, hanya dia satu-satunya yang benar-benar dihormati sebagai dewa yang sesungguhnya. Ya, karena orang-orang kuat sama dia langsung dihabisi gitu. Untuk sang leluhur selatan juga sudahlah ketar-ketir. Dia tidaklah mungkin memiliki peluang menang menghadapi pedang pemutus langit. Jadi, dia memberikan sebuah kesepakatan. Perang ini akanlah dihentikan, tetapi dia akanlah membuka segel Changlan. Maka dengan begitu, Kinan dan lainnya akanlah terbang ke langit ke-9. Tawaran tersebut membuat Kinan menjadi lengah. Padahal, dia sedanglah mempersiapkan rencana cadangan. Dan Kinan mendengar suara dari jiwa dewa perang yang memintanya untuklah melepaskan dia dari gerbang langit selatan. Dan secara tiba-tiba, kabut hitam menyelimuti tubuh Kinan dan menariknya ke dalam, guys. Untuk sang leluhur selatan, langsunglah tertawa terbak-bak. Karena Kinan hanyalah seorang bocah yang mudah untuklah dibohongi. Karena mereka tidak tahu, di dalam tubuhnya ini banyak sekali larangan kuno.
Jadi ya, dia bisa memanfaatkannya. Dan keluarlah dua wanita yang sebelumnya sebagai pemimpin dari Istana Surgawi Selatan, guys. Dan mereka berdua ini telah dikendalikan oleh si leluhur selatan. Intinya nih orang jahat banget dah. Sontak, Empress Feiyu langsunglah murka. Karena untuk kedua wanita ini memiliki hubungan erat dengan Empress Feiyu. Dan kita bersambung untuklah di episode 161 ya. Lagi dan lagi, durasi dari Tonghua ini totalnya cuma 8 menit. Aduh. Namun, jalan ceritanya semakinlah menarik. Meskipun durasinya semakin lama, semakinlah sedikit. Untuk membahas kedua wanita yang baru saja muncul, kemungkinan terbesarnya adalah kakak dan adik dari Empress Feiyu. Kemungkinan terbesarnya seperti itu, guys. Karena postur tubuh dan wajahnya benar-benar sangatlah mirip ya. Oke lah, sepertinya kita akhiri untuklah di video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 该做了结了，冰苍要星宿。杀了你！谢谢。一句保护就想敷衍。